Hai, kita bertemu lagi. Hari ini kita berada di Graha Maria Anai Velangkani yang berada di Tanjung Selamat, Medan. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, selamat datang di Graha Maria. Bagaimana kabar Pastor selama pandemi Corona ini? Saya menjadi ya, tidak ada orang mengunjungi, maka ini semacam biara rahib. Dan sepanjang hari hanya mendoakan intensi orang yang minta dan untuk gereja. Saya adalah Pastor James Barata Putra, SJ, seorang misionaris Jesuit dari India. Tuhan mengantar saya ke Indonesia, walaupun saya tidak pernah mimpi bahwa dia akan datang. Dan waktu saya diutus ke Medan juga, saya pikir sementara. Ternyata Tuhan ingin saya berkarya sampai mati, saya kira, di uskupan ini. Saya datang bulan Mei 1972 dan saya setelah mendapatkan misi di antara orang India sementara di Bandar di Santo Antonius, Park Santo Antonius, saya tinggal 12 tahun bersama komunitas para misionaris Belanda, Pastor Brans, Pastor Timmermans, Pastor Hamers, dan Pastor Manik. Setelah itu, Uskup kirim saya ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya 8 tahun berkarya di sana. Dan setelah itu, saya menjadi warga negara Indonesia. Maka saya menjadi anggota Jesuit untuk Provinsi Indonesia. Bukan sepenuhnya, tetapi sebagai pembantu di sini. Karena itu saya dipindahkan oleh Provinsial Indonesia ke Irian Jaya, Pravi misi Jesuit di Irian Jaya. Pada waktu itu Irian Jaya, sekarang Papua. Di sana 3 tahun saya berkarya di pedalaman. Satu misi khusus untuk orang-orang transmigran. Setelah saya kurang sehat di sana, sering sakit malaria, saya dipindahkan ke Medan lagi. Setelah saya datang, saya disuruh sebagai rektor di Tor Santo Markus. Setelah 4 tahun, Uskup Pius Monsinyur Pius Datubara, dia menugaskan untuk mendirikan Graha Maria, satu tempat pusat istiara untuk Keuskupan Agung Medan. Karena saya dibesarkan dalam devosi kepada Bunda Maria Anai Velangkani, saya memilih dia sebagai pelindung tempat ini. Dan karena ini adalah salah satu devosi orang India, mengenal dimanapun mereka ada, mereka akan mengadakan devosi kepada dia. Dan ketika saya mulai membangun, Tuhan memilih kami bentuk. Oleh karena itu, walaupun tidak panitia yang dibentuk tidak bekerja, Tuhan ambil alih, dia memberikan segala sesuatu untuk menyelesaikan misi ini. Pada waktu itu saya mau bukan hanya untuk sebagai gereja Katolik yang saya mau bangun. Ini adalah Maria untuk Bunda, untuk bangsa manusia seluruhnya. Maka semacam satu inkulturasi, gereja inkulturasi saya mau buat, maka saya pilih Indo-Mughal arsitektur, Hindu-Islamik, tetapi isinya Alkitab. Isinya iman saya
isinya iman Katolik. Maka walaupun saya akan meninggal dunia, Geraha Maria ini akan meneruskan misi saya, dan saya bergembira tahun ini Pastor Leo Yosten merayakan 50 tahun imamat. Saya pun merayakan jubileum emas imamat akhir tahun ini atau 27 Desember 2020, karena saya habis 27 Desember 1970. Maka waktu saya datang ke Indonesia, saya tidak mengerti kenapa Tuhan antar ke sini, karena saya tidak pilih. Maka satu pertanyaan selalu, kenapa dia bawa? Ketika saya dapat misi untuk membangun gereja ini, baru saya mengerti barangkali untuk inilah Tuhan mengantar dan menanam di sini, di uskupan ini, supaya saya bisa berkembang dan berbuah sebagai ini. Maka saya mengerti panggilan saya sebagai suatu misi khusus Tuhan memberikan rencana